Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masa kita perkuliahannya di ruang IP ya, di ruang makro di Belitung. Sekarang menjadi deras. Jadi sekarang pertemuan ke-9 untuk kelas 3 dan juga pemasaran B1 ya. Silakan dibuka untuk materi KM 9. Ada 2 materi, bukan materi pertama dulu. Kita akan membahas mengenai membangun merek yang kuat. Jadi dibuka slide 3, materinya 1, sudah. Jadi dalam materi ini kita akan menjawab mengenai apakah merek itu dan bagaimana penetapan merek itu berhasil. Yang kedua, apakah proses merek itu. Yang ketiga, bagaimana proses merek dibangun, diukur dan dikelola. Kemudian apa keputusan penting dalam pengembangan seluruh penetapan merek. Jadi mereknya artinya atau yang biasa kalian lihat ya, ini adalah sebuah nama, istilah, tanda, lambang atau desain atau kombinasi yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan, membedakan mereka dari pesaingnya. Ini menurut American Marketing Association. Jadi dalam diferensiasi ini dapat bersifat fungsional, nasional atau nyata, yaitu berhubungan dengan kinerja produk dari merek. Kemudian dalam bersifat simbolis, yaitu emosional atau tidak nyata. Ini berhubungan dengan apa yang direpresentasikan merek. Nah, peran merek ini bisa kita lihat dari 2 sisi. Yang pertama bagi konsumen, yang kedua bagi perusahaan. Jadi bagi konsumen, peran merek ini adalah untuk mengidentifikasikan sumber dan memungkinkan konsumen mengatur tanggung jawab atas kinerja. Yang kedua, peran merek bagi konsumen ini untuk menyederhanakan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko. Itu dari sisi konsumen. Jadi bagi produsen, dari sisi produsen atau perusahaan, peran merek ini pertama untuk menyederhanakan penanganan dan penelusuran produk. Kalau produknya banyak, jadi bisa disederhanakan penanganan dan penelusurannya lebih cepat kalau ada merek. Kemudian bayangin kalau kita banyak produk tapi tidak ada mereknya kan susah untuk penanganan dan penelusuran. Itu bagi perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan peran merek untuk membantu mengatur catatan persediaan dan absensi. Yang ketiga, peran merek bagi perusahaan atau produsen ini perlindungan hukum untuk fitur atau aspek produk. Kemudian yang terakhir, loyalitas yang memberikan tindak kepentingan aman serta kesediaan dibayar. Masuk slide 6. Apa saja ruang penetapan merek? Yang pertama, merek itu branding. Ini adalah memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa. Yang kedua, penetapan merek adalah tentang menciptakan perbedaan antara produk. Yang tiga, penetapan merek menciptakan fundamental yang membantu konsumen mengatur persoalan perbedaan tentang produk dan jasa dengan cara yang dijelaskan perbedaan dan dalam proses memberikan nilai bagi konsumen. Slide 7. Penetapan merek ini menciptakan perbedaan antara produk pada konsumen. Jadi dengan adanya merek ini bisa menciptakan diferensiasi tadi, perbedaan antara produk dengan produk yang lain. Kemudian penetapan merek memberikan nilai pada perusahaan. Yang berikutnya, agar dapat tercipta, konsumen harus diyakinkan adanya perbedaan tadi. Kemudian berikutnya, perbedaan merek ini sering berhubungan dengan yang pertama atribut atau manfaat. Kemudian berhubungan dengan sarana yang tidak berhubungan langsung dengan produk. Untuk penetapan merek ini hampir dapat diterapkan di mana konsumen mempunyai pilihan. Jadi kalau konsumen banyak pilihan produk, merek ini bisa kita terapkan. Kita masuk ke slide 8. Kita masuk ke aplikasi merek.
Jadi pengertiannya, ekuitas merek atau brand equity adalah nilai tambah yang diberikan pada produk irisan. Ekuitas merek ini dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek, dan juga harga, pasar dan profitabilitas yang diberikan merek produknya. Di sini pemasar dan riset menggunakan berbagai perspektif untuk mempelajari ekuitas merek. Ada 3 kunci, bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan di sini. Jadi ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki kawan merek atas respon konsumen terhadap merek tersebut. Ada 3 bahan kunci tentang ekuitas merek berbasis pelanggan, yaitu ekuitas ini timbul akibat perbedaan respon konsumen. Yang kedua, perbedaan respon adalah akibat pengetahuan konsumen tentang merek. Jadi mungkin satu konsumen dengan konsumen lain ada perbedaan cara merespon. Kemudian respon diferensiasi dari konsumen, respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek tercermin dalam persepsi, preferensi dan perilaku yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Di sini ada 10 9 ya. 9 ada 4 model ekuitas merek. Yang pertama penilaian aset merek, kedua brand, ketiga model akar nama orang ya. Kemudian model referensi merek. Dari sini masuk ke slide 18 dulu. Jadi untuk pilihan merek, elemen merek yang pertama ini ada beberapa agama ya. Elemen merek yang pertama dapat diingat, harus dapat diingat. Kemudian harus berarti, kemudian dapat disukai, kemudian dapat ditransfer, dapat disesuaikan dan dapat dilindungi. Itu 6 elemen merek. Kita loncat dulu ke materi keduanya. Coba kalian buka materi kedua. Materi 9, materi 2. Mengenal konsep ekuitas merek, jadi untuk penjelasannya ekuitas merek saya pakai materi kedua ya, penjelasan di materi kedua. Jadi mengenal konsep ekuitas merek, brand equity dan cara membangunnya. Dilihat di halaman ini ada 18 halaman, bisa dilihat di halaman 1 dulu. Di halaman 2 ya. Jadi ekuitas merek atau dalam bahasa Inggrisnya kita sebut brand equity, ini adalah nilai tambah yang menempel pada sebuah produk atau jasa. Jadi nilai ini berkaitan dengan bagaimana customer berpikir, berpendapat, dan bertindak mengenai bisnis. Singkatnya, ekuitas merek ini yang terbangun dapat menjadi salah satu faktor pengaruh keputusan membeli seorang customer. Jadi nanti lebih lanjut dibahas di mata kuliah analisa pasar dan perilaku konsumen ya, di semester berapa? 3 ya? Iya. Oh belum berjurusan ya, belum konsentrasi ya. Jadi semakin kuat ekuitas merek bisnis kita, maka semakin besar juga peluang kita memperoleh pengakuan, kepercayaan, bahkan loyalitas dari status service. Contohnya seperti merek Aqua. Jadi kalau kalian biasanya membeli ke toko, walaupun merek yang bukan aku kan dari ada Aqua tidak seperti itu. Ini karena tidak tidak terkenal lagi sampai saat ini. Ketika kita membeli viral, karena suka menyebut Mbak mana Aqua, padahal merek lain tidak ada. Bahkan itu tidak ada apapun kita tanya Aqua-nya benar nggak? Ini sudah Aqua sudah ada pengakuan, kepercayaan, bahkan loyalitas dari konsumen atau standar. Demikian pula misalnya kita sabun Lux misalnya, di toko itu mungkin tidak ada sabun, cuma kita tanya ada Lux nggak, karena kita mungkin membeli bukan Lux.
pengakuan dari looks, kepercayaan, bahkan loyalitas. Kalau produk tersebut tidak ada pengakuan dan loyalitas dari customer, tidak mungkin mereka menyebut nama itu. Ya. Kira-kira apa lagi yang kalian bisa sebutkan tanpa tidak merek, tapi sebetulnya tadi kamu menyebut merek. Selain dua ini apa? Softline. Jadi sabun itu ada softline, padahal rinso gitu. Ini juga Gojek ya kadang ya. Sanyo. Mereknya Sanyo, padahal mereknya yang lain bukan Sanyo. Ya, pompa itu ya. Air itu ya. Satunya rusak, padahal mungkin mereknya bukan Sanyo. Ya. Ya, sudah ada, berarti dari awal sudah ada pengakuan terkait loyalitas dari sahabat tentang Sanyo. Ya, Sanyo betul. Kadang juga ada jasa Gojek gitu ya. Kadang juga sepatunya yang tinggalan mau digojekin enggak? Padahal Gojek itu sebetulnya nama ini ya, merek tertentu kan. Jadi jasa pengiriman itu ya. Jadi tanpa disadari merek itu sudah tertanam di kepala kita ya. Tidak bisa merek, kirim apa saja, pakai layanan jasa tersebut. Ini ada beberapa konsep entitas merek berdasarkan penjelasan beberapa ahli. Di sini ada David Portman dan Miller ya, dengan peredaran putih. Nah ini berarti taatan yang tadi ya. Kemudian SIM. Ini David Porter menjelaskan bahwa ini dalam bukunya marketing manajemen bahwa entitas merek hadir sebagai nilai tambah dan disematkan pada produk atau jasa sebuah bisnis. Entitas merek ini dapat membuat customer lebih merasa terhubung dengan merek produk atau jasa. Kemudian ada Freddy Ramputi yang menjelaskan bahwa entitas merek terdiri dari beberapa kumpulan aset bisnis ya, yang masih memiliki sebuah merek dengan nama, merek ataupun simbol yang digunakan. Dari Aker di sini menjelaskan entitas merek merupakan sebutan yang digunakan untuk menunjukkan nilai pengakuan dan kepemilikan sebuah merek. Jadi entitas merek ini menggagaskan bahwa sebuah merek memiliki kekuatan nilai dan keberhasilan. Yang terakhir ini transparansi menjelaskan bahwa entitas merek merupakan nilai penting sebuah merek yang artinya dapat menghasilkan brand awareness ya, dan brand association yang kuat, dan itu akan selalu disukai dan diingat oleh customer. Ini berarti saat positioning harus produk tertanam di benak konsumen. Jadi saat kita belajar analisa pasar dan konsep pasar, yang pertama kita analisa dari lingkungan, analisa perilaku konsumen, kemudian ada STP, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi kita susun strategi pemasarannya. Jadi positioning kita mulai memperkenalkan produk kita, ya, ada promosi di situ. Bagaimana kita bisa membedakan produk kita dengan produk merek yang lain dan perbedaannya apa? Ya, harus ada diferensiasi. Ya. Dan keunggulan produk kita apa? Ya, harus kita kuatkan. Dan di sini manfaat entitas merek ada beberapa. Ini ada 3 ya. Manfaat dari entitas merek. Pertama, apabila kita memiliki entitas merek, yang pertama kita tak akan tahan bisnis kita akan tahan terhadap persaingan bisnis. Kemudian tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Biasanya kalau pendatang baru dia akan khawatir dengan menaikkan harga. Beda misalnya HP, wajaran harga mereknya apa? Samsung rata-rata misalnya. Samsung menaikkan harga mungkin kalian tetap beli karena kalian sudah percaya ya, dengan kualitasnya dan sebagainya. Nah ini berarti kalau kita punya entitas merek, tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Kemudian mengalahkan kompetitor atau pesaing menggunakan diferensi produk tadi, perbedaan produk. Ya. Jadi manfaat yang pertama terhadap pesaing bisnis di sini dengan membentuk merek yang kuat untuk sebuah brand, konsumen akan memberikan kepercayaan lebih dan loyal akan produk yang kita tawarkan. Merek yang sudah memiliki nama yang kuat, contohnya untuk telepon seluler atau HP ya, ini Samsung dan sebagainya. Memiliki nama yang kuat
sudah tidak perlu risih atau akan kompetitor lain karena mereka memiliki konsumen yang sudah sedia dari produk tersebut. Kemudian kedua, tak perlu takut atau khawatir menaikkan harga. Jadi sekarang ini sudah banyak sebetulnya merek smartphone yang baru yang memberikan penawaran yang sangat murah dan memberikan fasilitas standar. Jadi kalian sekarang sudah loyal dengan Samsung, itu juga ada produk baru harga murah. Kira-kira kalian akan berani tidak? Yang baru itu masih dipertanyakan kualitas dan sebagainya. Ya, kalian sudah punya Samsung, sudah percaya dan sebagainya, mungkin kalian tetap pakai Samsung. Menekan harga sedikit, kalian sudah loyal tetap memilih Samsung. Jadi perusahaan yang mempunyai ekspektasi yang tinggi ini lebih vital atau konsumen. Jadi bagi mereka yang sudah memiliki ekspektasi tinggi, harga mahal pun bukan jadi masalah. Konsumen masih mau membeli produk tersebut. Yang ketiga, mengalahkan kompetitor dengan menggunakan diferensiasi produk. Nah, di sini merek yang memiliki ekspektasi yang kuat tidak akan merasa risih dalam mempertinggi harga produk mereka atau meluncurkan produk yang lebih mahal dari produk sebelumnya menurut kompetitor mereka. Adanya hal ini dikarenakan mereka sudah tahu bahwa konsumen mereka akan selalu percaya akan kualitas yang mereka tawarkan. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kualitas merek yang baik akan membuat diferensiasi produk untuk mengambil semua pasar dari kompetitor. Ya mungkin kalian ini mereknya apa rata-rata? Vivo, Oppo, lain-lain. Banyak senang lain-lain ya, banyak pilihan ya. Iya, banyak pilihan. Dan di sini model ekspektasi merek tadi ya ada 4, tapi saya jelaskan 3 di sini. Ada penilai aset atau brand aset operator, kemudian ada brand model brand dan model akar. Di halaman 4, jadi model ekspektasi dibuat agar bisa menilai suatu merek. Untuk menilai suatu merek, masing-masing model ekspektasi merek akan memberikan pandangan mendalam mengenai konsep dan nilai dari sebuah merek, sehingga kita bisa mengevaluasi merek tersebut. Yang pertama, penilai aset merek. Nah, brand aset evaluator ini merupakan model yang menerapkan metrik yang mengukur sebuah merek. Jadi model ini pertama digunakan oleh yang yang merupakan sebuah agensi. Dan ada model brand, ini seorang konsultan pemasaran yang melakukan riset untuk Deloitte, Brown dan ini ya mengembangkan model brand ini. Untuk model ini bergantung pada sebuah keberhasilan dari setiap urutan untuk melakukan langkah sebelumnya. Sedangkan model akar ini model pemasaran dibuat oleh pakar ya, pemasaran bernama David Akar tadi. Model ini menekankan betapa pentingnya identitas dan bukti diri dari sebuah merek dan memberikan solusi untuk mengembangkan sebuah merek. Di sini ada 5 jenis dimensi ekspektasi merek di halaman 5. Ini kalau lihat gambar ini ada brand awareness, kemudian ada brand association, kemudian ada persepsi kualitas, yang berikutnya ada brand loyalty, dan terakhir ada brand aset. Jadi ini dimensi 5 jenis dimensi merek. Nah, brand awareness ini brand awareness atau kesadaran merek ya. Kalau kita artikan kesadaran merek, ini adalah dimensi proses di mana customer memiliki kemampuan untuk mengenali serta mengingat suatu merek. Jadi di situ customer menganggap bahwa merek tersebut sudah menjadi bagian dalam kelompok produk atau jasa tertentu. Jadi bahkan bisa terjadi tanpa clue tertentu, customer mudah sekali mengingat dan menyebutkan itu. Jadi misalnya contoh minum aqua ya, aqua langsung dia dalam ingatan masuk toko langsung dari aqua seperti itu. Kesadaran merek juga bisa kita artikan bahwa merek itu dapat muncul langsung di benak konsumen terkait dengan berbagai produk. Kesadaran merek ini memiliki
saudara merek ini memiliki tingkat yang sangat berpengaruh besar pada memberikan konsumen kepercayaan pada konsumen. Perbandingan kepercayaan dari konsumen. Ini satu lagi siapa ya? Biasanya 5 orang, 6. Iya, 5 ya. Kemana? Dari sendiri. Oh, menjaga. Oh. Ya apa nanti materinya di. Jadi ini ada beberapa tingkat kesadaran merek, ya, kesadaran merek yang dapat menjadi indikator seberapa jauh konsumen mengenal sebuah merek. Jadi ini ada 5 indikator. Ya. Yang pertama awareness of brand, yang kedua brand recognition, ada brand recall, kemudian ada top of mind. Jadi ada 4 tingkatan. Kita menilai bagaimana kesadaran konsumen tentang sebuah merek. Yang pertama awareness of brand paling rendah ya. Jadi di halaman 6 ya. Jadi awareness of brand ini merupakan tingkatan paling akhir dari piramida kesadaran merek, di mana konsumen tidak sadar akan adanya suatu merek walaupun sudah dicoba untuk mengingatkan kembali melalui bantuan misalnya melalui edit bantuan. Pada tahap ini konsumen merasa ragu-ragu apakah mereka mengenal merek tersebut atau tidak. Kurangnya pengetahuan dapat menyebabkan timbul rasa keraguan untuk membeli dan menggunakan produk tersebut. Jadi mungkin pengetahuan tentang merek tertentu ya, ini membuat mereka ragu untuk membeli merek tersebut. Contohnya untuk Aqua misalnya, yang kalian ragu misalnya apa? Merek lain. Kan sekarang banyak model air kemasan itu ya, Aqua dan sebagainya macam-macam. Itu kalau ada baru mungkin kalian nggak teringat langsung, ya. Pengetahuan tentang merek yang baru itu mungkin belum ada di ingatan kalian. Kemudian tingkatan kedua di sini brand recognition, yaitu tingkat minimal dari kesadaran merek di mana konsumen membutuhkan pengenalan kembali mengenai produk tersebut dan sudah melewati pengingatan menggunakan bantuan. Jadi di sini sudah dibantu menggunakan edit recall tadi ya, menggunakan bantuan dan tapi masih butuh pengenalan kembali mengenai produk tersebut. Maka dari itu konsumen jika mendengar dan melihat identitas menggunakan audiovisual dari merek, logo, kemasan, dan slogan dari merek tersebut. Tetapi ini konsumen sudah mempunyai pengetahuan terhadap merek yang ada. Kemudian tingkatan berikutnya yang agak tinggi, ini merek brand recall. Jadi merek yang diingat oleh konsumen tanpa memerlukan pengingat apapun, tanpa bantuan dan langsung mengingatnya secara spontan. Jadi tanpa bantuan. Dan recall ini berdasarkan pada seorang yang ingin membeli suatu produk dan langsung mengingat merek tersebut tanpa diberikan stimulus atau perangsang. Konsumen ini pun sudah mampu untuk mengetahui produk tertentu dan memberikan ciri-ciri dari merek produk tersebut. Ini artinya bahwa konsumen sudah memiliki hubungan baik terhadap merek tersebut. Biasanya kalau kalian masuk paling banyak kalian beli apa? Barang apa? Macam-macam produk yang biasanya kalian beli, sering beli apa? Yang banyak mereknya, tapi kalian sudah paham tentang satu merek ya? Shampoo. Nah, biasanya kalian sudah paham. Ini berarti kalau brand recall, kalian biasanya minta tanpa stimulus atau perangsang apa? Shampoo apa? Merek apa? Lifebuoy. Kenapa? Ya itu, tanpa sudah dikasih stimulus lagi, kalian sudah tahu ciri-cirinya seperti ini. Dan terakhir yang tertinggi nih, top of mind. Jadi tahap terakhir di mana konsumen dapat mengingat merek yang langsung terlintas di pikiran mereka saat membicarakan sebuah kategori produk tersebut. Jadi misalnya kita membicarakan masalah shampoo yang terlihat di tas kalian langsung Lifebuoy. Selain itu apa? Kecodennya ya. Apa? Odol itu kan pasta giginya. Odol itu ada mereknya? Odol ya? Oh gitu. Saya tahu odol. Apa itu merek dari mana itu odol? Apa bahasa tertentu? Oh gitu. Ya itu mungkin dari pertama mereknya odol sudah zaman dulu odol gitu ya. Ya kita mungkin ya anak-anak sekarang kan cenderung dulu belum tahu.
pikir saya pas lagi gede, saya masih bermodal dulu pikiran saya gitu. Oh iya, iya, ya. Jadi odol, lux itu berarti sudah merek lama. Walaupun sabun sekarang kan banyak juga sabun mandi ya. Itu untuk brand awareness ya, kesadaran merek. Yang kedua, brand association. Ini kadang ada job kedua nggak? Ada. Untuk brand association atau asosiasi merek, di sini brand association atau asosiasi merek memiliki kaitan erat dengan ingatan atau memori bersama. Jadi pada dimensi ini mulai terjadi pembentukan pemikiran dan kesan yang positif terhadap merek. Bahkan customer bisa mulai mampu membentuk sebuah alasan untuk membeli